wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi pada malam hari ini kita akan mengambil beberapa kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Karena pada saat ini kita berada di awal-awal bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Tanggal 1, 2, 3? Tanggal 2. Tanggal 2 bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan setelah Sya'ban tentunya kita masuk kepada bulan Ramadan yang kita melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yakni ibadah puasa. Karena itu, karena pembahasan kita dalam kitab Syarhus Sunnah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj, prinsip-prinsip beragama bagi seorang muslim, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di beberapa poin yang lalu beliau menyinggung bahwasanya ibadah itu dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan sunnah, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua bentuk ibadah, termasuk ibadah puasa. Maka ibadah puasa ini pun harus sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di sini kita akan mengambil pelajaran atau mengambil poin penting yang berkaitan dengan ibadah puasa dan juga yang berkaitan dengan puasa Ramadan atau bulan Ramadan. Pelajaran yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan manhaj, cara beragama seorang muslim dalam hidup dan kehidupan dia beragama. Mengambil pelajaran dari bulan Ramadan atau mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah puasa yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan manhaj, prinsip beragama bagi seorang muslim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, yang memang itu menjadi sebuah ilmu yang mendasar agar pelaksanaan ibadah kita itu benar dan agar akidah yang kita yakinkan dalam hati juga benar. Ya, antara akidah dengan ibadah. Jadi akidah dan ibadah ini memiliki hubungan, keterkaitan, ya, terkait antara satu dengan yang lain, antara ibadah dengan akidah. Dan karena itu dia memiliki beberapa unsur atau beberapa poin penting yang berkaitan dengan itu, akidah dan ibadah. Unsur yang pertama, para jamaah, bahwasanya dalam agama Islam
sebagaimana yang diterangkan oleh banyak para ulama dan juga termasuk akidah kita, keyakinan kita, bahwasanya dalam agama Islam itu ada dua unsur yang sangat mendasar. Pertama adalah akidah, dan yang kedua adalah ibadah atau amalan. Akidah atau amalan. Ya, mungkin dengan bahasa amalan lebih terang atau lebih jelas. Jadi dalam agama Islam ini kalau kita lihat dua unsur ini yang sangat mendasar, akidah dan amalan. Baik dia akidah ataupun amalan, maka keduanya ini punya kaitan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kapan seseorang itu punya akidah, maka dia juga harus punya amalan. Kapan seseorang muslim itu punya amalan, maka dia harus punya sebuah akidah atau sebuah keyakinan. Hatta sampai-sampai amalan yang sesat pun juga ditegakkan di atas sebuah akidah atau ditegakkan di atas sebuah keyakinan. Ya, kenapa ada sebagian orang melakukan amalan yang sesat, kesyirikan ataupun kebid'ahan? Karena dia punya keyakinan. Jadi baik itu amalan yang benar, baik itu amalan yang salah atau amalan yang sesat, masing-masing pasti memiliki sebuah keyakinan, sebuah i'tiqad, sebuah akidah. Karena memang akidah itu ada akidah yang sahihah, ada akidah yang batilah, ada akidah yang benar, ada akidah yang sesat. Ya, tapi secara umum demikian. Islam itu terdiri dari dua unsur besar itu, akidah dan juga amalan. Kemudian yang kedua, para jamaah, akidah itu tidak akan bermanfaat. Tidak ada manfaat dari akidah kecuali harus disertai dengan amalan. Ya, harus disertai dengan amalan. Dan amalan juga tidak akan bakal bermanfaat kecuali harus disertai dengan akidah, dengan sebuah keyakinan. Kalau misalnya ada seseorang meyakini tentang Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah, Allah itu adalah Tuhan dia, itu keyakinan dia. Allah itu Esa, satu-satunya yang diibadahi dan disembah adalah Allah. Tapi dia tidak memiliki amalan, dia tidak memiliki praktek untuk mengaplikasikan keyakinannya tersebut. Maka akidah tersebut tidak berfungsi, tidak memberikan manfaat untuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengaitkan antara keyakinan dengan amalan. Di antara contohnya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, itu akidah. Orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh. Selalu dikaitkan antara iman dan amal saleh, antara akidah dengan amalan. Itu harus. Dan tidak sah iman seseorang tanpa amal. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, para jamaah. Tidak akan berfungsi amalan seseorang tanpa akidah, tanpa keyakinan. Salat dia, ibadah dia, berzikir dia, tapi keyakinannya kepada Allah lemah. Ada keraguan dalam hati tentang Allah, ada kebimbangan, tidak kuat akidahnya, tidak kuat imannya. Ya, akidahnya sangat tipis, keyakinannya itu sangat-sangat tipis. Walaupun dia melaksanakan ibadah salat, ya juga tidak bermanfaat ibadahnya tersebut, walaupun banyak. Ibadahnya orang-orang munafik kan demikian. Dia hanya ibadah, tapi keyakinannya kepada Allah itu tipis, sehingga ibadah mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para jamaah yang rahmati Allah, ya, maka akidah harus disertai dengan amalan, dan amalan itu harus disertai dengan akidah seseorang. Baru bermanfaat amalan ataupun akidah. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang rahmati Allah, setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ya,
itu sangat erat kaitannya dengan akidah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwasanya setiap amalan itu sangat erat dengan keyakinan dan akidah seseorang. Jadi itu harus kita fahami, itu harus kita yakini, sangat erat hubungannya dengan akidah. Termasuk apa? Termasuk ibadah puasa. Termasuk ibadah puasa. Semua amalan demikian. Nah, sekarang pembahasan kita karena lebih khusus, ya, hal yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa, maka kita lebih tegaskan termasuk ibadah puasa. Maka dalam ibadah puasa itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan unsur akidah yang begitu banyak. Unsur-unsur akidah, intisari akidah yang terdapat dalam ibadah puasa, baik dengan puasanya, ibadah puasa, atau dengan bulan Ramadannya, bulan puasanya. Jadi di situ akan kita temukan, ya, unsur-unsur akidah yang sangat penting, yang kalau seandainya seorang muslim mempelajari, mengkaji dan lain sebagainya, maka dia akan dapatkan itu. Dan inilah usaha kita. Kita ingin coba sedikit menggali unsur-unsur akidah dan manhaj seperti apa yang diajarkan dalam ibadah puasa atau datangnya bulan Ramadan, ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi permasalahan-permasalahan akidah yang terdapat dalam ibadah puasa itu sangat banyak. Tapi yang kita maksudkan ataupun yang kita fokuskan di situ adalah ketika kita mengatakan bahwasanya unsur-unsur akidah itu ada dalam pelaksanaan ibadah puasa, maksudnya pada bagian yang mana, pada poin yang mana, ya, pada bagian yang mana dan pada poin yang mana, sehingga baik dalam puasa Ramadannya atau bulan Ramadannya ada unsur akidah yang terdapat di situ, ya. Pada bagian yang mana? Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, akidah, unsur akidah yang kita temukan dalam puasa itu adalah pada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin menggali di unsur yang mana, pada bagian yang mana, bahwasanya unsur akidah itu ada pada ibadah puasa, maka yang pertama pada pelaksanaan ibadah puasanya dari awal sampai akhir. Di situ ada unsur akidah. Nanti akan kita lihat yang mana tuh unsur akidah atau manhaj yang diajarkan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur akidah itu akan kita temukan juga pada ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan di bulan Ramadan. Ya, kan di bulan Ramadan kan kita tidak hanya diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, atau tidak hanya kita disyariatkan melaksanakan ibadah puasa, ada ibadah-ibadah yang lain yang juga disyariatkan, ya, baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah atau mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Nah, dalam ibadah-ibadah yang lain selain daripada ibadah puasa, di situ juga terdapat unsur-unsur akidah. Kalau kita lihat, kalau kita renungkan, ya. Kemudian yang ketiga, di mana lagi kita akan temukan, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, unsur akidah ini juga akan kita temukan, ya, yaitu dalam balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang berpuasa. Jadi unsur akidahnya ada pada ibadah puasanya, ada juga pada ibadah-ibadah yang lain selain daripada puasa di bulan Ramadan. Ada juga unsur akidah itu yang kita temukan pada apa? Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ada balasannya.
Ya, di situ juga akan kita temukan unsur akidahnya. Ya, kemudian yang berikutnya para jamaah, bahwasanya akidah atau unsur akidah, intisari akidah yang juga bisa kita temukan adalah yaitu terhadap kejadian-kejadian yang ada pada bulan Ramadan. Kan ada beberapa kejadian ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi di bulan Ramadan. Nah, di situ kalau kita gali, kalau kita renungkan, maka di situ kita akan temukan ada pelajaran akidah yang perlu bagi setiap muslim untuk mengetahuinya supaya keyakinannya semakin kuat terhadap pelaksanaan amalan yang dia lakukan. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itulah tempat-tempat yang kita sebutkan tadi yang merupakan bagian-bagian yang di situ tersimpan pelajaran-pelajaran akidah yang kita renungkan, yang kita coba ambil pelajaran, dan itu adalah sesuatu yang hajat bagi setiap kita untuk menambah wawasan keilmuan agar keyakinan kita semakin kuat. Baik, lalu pelajaran akidah apa yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah puasa atau bulan Ramadan? Secara garis besar tadi sudah kita sebutkan bagian-bagiannya ada 4. Itu secara garis besar. Ya. Nah, sekarang kita ingin lebih rinci lagi pada bagian yang mana akidah itu yang diajarkan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah bahwasanya ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita akidah yang sangat utama. Pelajaran yang sangat besar yang berkaitan dengan akidah. Apa itu? Yang berkaitan dengan ikhlas. Ya, berkaitan dengan ikhlas. Karena melaksanakan ibadah puasa harus ikhlas. Dan ikhlas itu adalah merupakan syarat diterimanya amal. Kata ulama, al-ikhlasu wal mutaba'atu syartani liqabulil amal. Ini sering kita ulang-ulang. Ya, bahwasanya ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah itu merupakan syarat untuk diterimanya amal. Nah, supaya diterima amal harus memperhatikan 2 perkara tersebut. Ikhlas diperhatikan, mutaba'ah diperhatikan, mengikuti contoh. Karena itu ibadah jangan sampai hanya prinsipnya yang penting banyak. Ya, yang penting banyak. Ya. Lalu dia meyakini sudah diterima oleh Allah. Enggak. Ibadah itu bagaimana supaya ikhlas kita kerjakan dan berkesesuaian apa yang diajarkan oleh Rasul. Karena itu para ulama salaf mereka lebih sangat memperhatikan terhadap amalannya sesuai dengan syariat Rasul daripada mereka memperhatikan banyaknya amal. Jadi sesuainya amal lebih sangat mereka perhatikan daripada banyaknya amal. Ya. Karena demikian yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ahsanu amala, orang-orang yang paling baik amalnya. Jadi bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik. Dan kata ulama tafsir, yang paling baik amalan itu unsurnya ada 2. Pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Ya. Nah, dalam pelaksanaan ibadah puasa kita diajarkan tentang akidah yang mulia ini, tentang nilai keikhlasan. Bahkan ikhlas itu pokok daripada tauhid. Kalau kita bicara tauhid, ikhlas itu tidak pernah lepas. Bahkan intisari daripada tauhid itu ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan ibadah puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kuat,
wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah itu kan artinya ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi perkara ikhlas ini penting para jamaah. Karena orang yang paling pertama sekali dicampakkan oleh Allah dalam neraka karena tidak ada ikhlas. Ahli ibadah, orang yang berjihad, orang yang mengajarkan ilmu, ya, orang yang membaca Al-Quran, ini adalah orang-orang yang terancam dicampakkan dalam api neraka kalau dia tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Bahkan yang pertama sekali dicampakkan dalam neraka mereka itu, ya. Tapi jangan salah tangkap bahwasanya ibadah-ibadah tersebut harus dijauhi, bukan. Maksudnya laksanakan ibadah itu dan ikhlas dalam pelaksanaannya. Kalau tidak, bahaya, akan dicampakkan dalam api neraka. Jadi ikhlas ini perkara sangat penting. Ya. Karena itu pelaksanaan ibadah puasa itu sangat-sangat mengajarkan kepada kita tentang ikhlas. Apalagi kita lihat dari karakter dari ibadah puasa, sifat dari ibadah puasa, ya, karakter sifat ibadah puasa itu adalah ibadah yang sulit terjangkiti penyakit riya. Ibadah puasa itu sulit terjangkiti penyakit riya, hampir tidak ada pintu untuk riya, hampir tidak ada kesempatan untuk riya. Makanya kalau ada orang puasa tapi riya, ini aneh bin ajaib. Padahal dia tidak punya pintu, tidak punya kesempatan untuk riya, tang bisa riya. Ya, karena dia adalah ibadah tersembunyi, ibadah tersembunyi. Dan ibadah puasa itu tidak ada tolak ukur, ya, atau standar hebatnya puasa seseorang dari segi fisik, sehingga dia tidak bisa dinilai secara zahir, tidak bisa dinilai secara zahir, karena tidak ada sebuah keyakinan atau tidak ada sebuah prinsip orang yang bagus puasa itu adalah orang yang paling lamah, umpamanya. Tidak, itu bukan standar. Orang yang paling bagus puasa itu adalah orang yang, ya, kalau jalan miring umpamanya, itu bukan standar. Orang yang bagus puasa itu adalah orang yang banyak meludah umpamanya, itu juga bukan standar. Tidak ada standarnya, karena dia ibadah rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang lemah dalam puasa belum tentu hebat puasanya. Orang yang masih segar ketika puasa belum tentu puasanya dan betul. Tidak ada standar, tidak ada pintu riya di situ. Ya, subhanallah. Ini betul-betul ibadah apa? Ibadah rahasia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Kata ulama, ketika Allah mengatakan puasa itu untukku, artinya rata-rata orang puasa itu memang untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ya, tidak ada pintu riya di situ. Apalagi ibadah puasa ini adalah ibadah yang ditambah lagi mudah untuk berpura-pura. Sedangkan ibadah yang lain sulit untuk pura-pura, tapi ibadah puasa mudah bagi kita untuk pura-pura. Ya kan, bisa dilakukan bagi seseorang. Ya, pura-pura puasa kan mudah, gampang. Dia makan, dia minum di kamarnya, di rumahnya seorang, nanti dia keluar rumah lalu pura-pura puasa. Ketika ditanya puasa ke puasa, padahal dia makan dan minum sekenyang-kenyangnya dan sepuas-puasnya, dan orang percaya. Begitu buka dia makan juga, orang pun tidak curiga. Apalagi dia dah tua, dah besar, tidak mungkin dia bula. Kalau biar kecil mungkin, ya, anak-anak kita mungkin. Tapi anak kita bula pun kita percaya juga di puasa. Ya, mudah. Tapi ibadah yang lain tidak bisa untuk berpura-pura. Nah, lihat bagaimana pelaksanaan ibadah puasa. Memang betul-betul mengajarkan kita untuk ikhlas.
Ya, baik. Itu pelajaran akidah yang pertama. Bagaimana puasa itu mengajarkan kita untuk ikhlas. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu mengajarkan kepada kita mutaba'ah, mengikuti sunnah, mengikuti sesuatu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mutaba'ah ini juga merupakan syarat untuk diterimanya amal. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan kaidahnya di sisi para ulama, al-ikhlasu wal mutaba'atu syartani liqabulil amal. Ikhlas dan mutaba'ah itu adalah dua syarat untuk diterimanya amal. Ya. Maka ibadah puasa ini sangat-sangat mengajarkan kepada kita bagaimana kita mutaba'ah dalam segala macam hal yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Pelaksanaan ibadah puasa itu mengajarkan kita mutaba'ah yang mana? Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa manusia, akan senantiasa umat ini menjadi baik selagi mereka segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, karena memang sunnahnya kalau sudah tiba waktunya berbuka, berbuka. Ya, segera berbuka itu bukan maksudnya jam 4, jam 3 dah buka. Ya, jangan salah faham. Ya Ustaz segera berbuka jam 3. Salah. Maksudnya begitu masuk waktu buka, segera berbuka. Tidak boleh ditunda-tunda walaupun kuat. Dan tidak boleh merasa bangga bahwasanya aku memang kuat masih. Dan tidak boleh merendahkan yang segera dalam berbuka pada waktunya. Lalu mengatakan dan melecehkan atau merendahkan, kau ya aja salap. Ya, puasa dia pun salap. Ya. Jadi gimana? Aku kalah bukanya jam 8, jam 9. Aku masih kuat. Justru dia yang salah. Ia menyelisihi sunnah. Dalam sahur diakhirkan dalam sahur. Ya, dan itu pembahasan dalam pembahasan fikih. Dan insyaallah kita sudah sering bahas. Ya, hampir setiap tahun itu kajian itu diulang-ulang. Ya, mustahil lupa. Mudah-mudahan tidak lupa walaupun ada yang lupa. Ya. Jadi para ikhwan yang rahmati Allah, itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Apa jaminannya kalau ikuti sunnah? Apa jaminannya kalau ikuti sunnah? Kalau ikuti sunnah ini segera dalam berbuka ketika saat tiba waktunya, mengakhirkan sahur, ya, apa yang akan dialami oleh kaum muslimin? Dia akan senantiasa baik. Tapi kalau diselisihi, maka hilanglah kebaikan tersebut. Ini jaminannya. Ini sesuatu yang besar walaupun dianggap remeh oleh sebagian orang. Sunnah itu wajib untuk diikuti. Bagaimana kita mengikuti sunnah dan tidak boleh diremehkan, karena akibat meremehkan sunnah fatal, dan akibat hasil mengamalkan sunnah dan mengagungkannya mulia. Itu diajarkan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ya, ikuti sunnah Nabi. Walaupun hanya sekedar yang berkaitan dengan makan dan minum. Apalah makan dan minum menurut sebagian orang kan hanya sekedar waktu. Hanya sekedar waktu menyegerakan dan mengakhirkan. Hanya berkaitan dengan masalah waktu. Mungkin sebagian orang meremehkan. Tapi ini sunnah tidak ada yang remeh. Semuanya besar, semuanya agung. Semuanya mulia untuk diikuti dan untuk dicontoh. Baik, itu pelajaran yang kedua, mutaba'ah, mengajarkan prinsip yang sangat mulia ibadah puasa untuk mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita, bulan Ramadan itu mengajarkan juga kepada kita tentang prinsip
ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Yaitu yang berkaitan dengan taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin. Itu diajarkan dalam ibadah puasa atau dalam bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu para jamaah mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Ya. Dan taat kepada pemimpin itu akan menguatkan persatuan. Persatuan kita akan kuat. Barisan kaum muslimin akan satu. Berjalannya kaum muslimin akan tegak. Ya. Apalagi benar-benar menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan pasti tidak akan pernah lari dari situ, dari Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi persatuan dengan ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan menjadikan kaum muslimin itu bersatu. Nah, dalam pelaksanaan ibadah puasa dalam bulan Ramadan kita diajarkan untuk taat kepada pemimpin. Yang mana kira-kira? Nah, yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun, al-fitru yauma tuftirun." Ya. Dan lafaznya berbeda-beda tapi maknanya satu. Hanya perbedaan ya perbedaan fi'il, perbedaan isim, tapi maknanya satu. Ya, beliau Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Idul Fitri itu adalah hari di mana kalian beridul fitri. Kata ulama, hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita agar kita melaksanakan ibadah puasa, agar kita beridul fitri, berhari raya itu mengikuti mayoritas kaum muslimin di negara tersebut. Kebanyakan, mayoritasnya. Kebanyakan dan mayoritas. Kebanyakan dan mayoritas itu ya pemerintah. Ya, itu kebanyakannya. Itu pemerintah yang telah menegakkannya. Makanya hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah atau beberapa kesimpulan yang itu mengajarkan kepada kita manhaj ketika kita berhadapan dengan aturan pemimpin, ketetapan pemimpin, dan kita sebenarnya pada jamaah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pemimpin kita, pemerintah kita, karena mereka masih peduli dengan kaum muslimin, syiar-syiar kaum muslimin dengan penetapan 1 Ramadan. Dikerahkan tuh ya, tenaga, biaya, waktu untuk apa? Untuk menentukan Ramadan itu bila tanggal 1 itu kapan harinya. Ya subhanallah, ini kita bersyukur kepada Allah, sehingga dengan itu kita merasa bahwasanya ibadah kita itu kita laksanakan bersama pemerintah, ya, bersama penguasa di negeri ini. Dan memang Nabi mengajarkan puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa, dan begitu juga Idul Fitri, di mana semua kalian beridul fitri. Jadi mayoritas kaum muslimin. Maka hadis ini para jamaah kita bisa ambil beberapa faidah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan di sini kita simpulkan saja. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa dan lebaran hari raya itu bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Bersama pemerintah dan kaum muslimin secara kebanyakan, mayoritasnya. Ya, hadisnya tegas. Ini dalilnya, ini hadisnya. Para sahabat dahulu ketika mereka melihat hilal, ya, ru'yatul hilal, ya, mereka tidak langsung berpuasa. Mereka laporkan apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka lihat itu kepada Rasul. Lalu mereka mendengarkan bagaimana keputusan Rasul. Kalau Rasul perintahkan puasa, puasa. Kalau tidak, ya tidak. Jadi tidak serta-merta mereka langsung puasa karena langsung melihat hilal, tapi menunggu bagaimana pengumuman dari Nabi.
Ya, apa yang beliau arahkan kepada kaum muslimin. Dan itu ajaran dicontohkan oleh para sahabat juga. Maka ibadah puasa hari raya, maka itu dilakukan bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Yang kedua, hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan bahwasanya menetapkan waktu puasa dan juga hari raya itu adalah pemerintah. Yang menetapkannya itu adalah pemerintah, penguasa. Ya, bukan hak individu atau kelompok-kelompok tertentu, bukan. Walaupun mungkin pemerintah kita memberikan peluang atau memberikan kesempatan, ya, itu hak pemerintah. Tapi secara umum, kaidah yang mendasar dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan puasa dan lebaran, maka yang menetapkannya adalah pemerintah. Kapan lebaran? Ya, kapan kita berbuka, kapan kita mulai melaksanakan ibadah puasa, dan bukan juga individu atau kelompok-kelompok tertentu, atau juga misalnya organisasi tertentu, ya, pengurus masjid umpamanya, yayasan, bukan, ormas-ormas tertentu misalnya, bukan. Kalau setiap ormas diberikan kesempatan, peluang untuk menetapkannya masing-masing, nanti kacau kaum muslimin. Apalagi kita di Indonesia ini kaum muslimin begitu banyak, ya, akhirnya nanti pasti akan terjadi apa? Perselisihan, perbedaan, ketidakakuran dan lain sebagainya, ya, dan itu bisa dipastikan. Maka diserahkan kepada pemerintah, ya, untuk menetapkannya. Jadi kalau ditanya, jadi kita ikut siapa Ustadz? Udah jelas, Rasulullah beliau memberikan petunjuk, ikut pemerintah mayoritas kaum muslimin. Ya, jadi jangan bingung lagi, ikut sana ikut sini. Tapi Ustadz, aku punya pemimpin, imam seorang, itu udah lain itu. Ya, itu udah lain, itu perlu dilihat tuh. Ya, imam apa yang dimaksudkan? Ya, itu sudah melenceng. Karena dia bukan pemerintah yang sah. Itu pemerintah bayangan dan bayang-bayang. Ya, pemerintah dalam pemerintah. Nah, itu jangan diikuti. Kemudian para jamaah, hadis yang mulia ini juga menunjukkan, dan ini penting sekali, bahwasanya persatuan umat Islam itu lebih diutamakan. Persatuan umat Islam lebih diutamakan daripada pendapat individu atau kelompok-kelompok tertentu. Persatuan umat Islam itu jauh lebih penting untuk kita jaga. Ya, kalaupun seandainya apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu katakanlah salah dari segi harinya, berbeda satu hari, ya, secara hakikat ru'yatul hilal dilihat ternyata keliru, ya, secara apa, pandangan mata ataupun secara ilmiah bisa dibuktikan. Bagaimana? Maka kita tetap ikut pemerintah, ya, ikut pemerintah dan mayoritas kaum muslimin, ikut mereka. Karena itu para ulama membahas hal yang berkaitan dengan hilal, makna hilal. Karena hilal itu maknanya ada dua. Ketika Nabi mengatakan ru'yatul hilal, atau melihat hilal secara umum, menetapkan satu Ramadan, ya, hilal itu bisa bermakna bulan yang ada di langit. Hilal itu juga bisa bermakna mayoritas kaum muslimin yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau dikatakan ru'yatul hilal, maka tetap hukum asal adalah ru'yatul hilal yang ada di atas. Tapi kalau pemerintah punya keputusan berbeda, maka kita ikuti ru'yatul hilal yang kedua, yaitu ikut pemerintah. Karena ikut pemerintah pun juga ru'yatul hilal, sesuai dengan sesuatu yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak salah mengikuti pemerintah. Ya, bahkan asalnya demikian. Ya, asalnya demikian. Para jamaah. Ya, karena ini bicara tentang persatuan. Persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ustadz, kalau seandainya pemerintah menetapkan demikian lalu tersalah, lalu bagaimana? Kesalahannya kepada pemerintah. Kita diperintahkan ikut pemerintah.
untuk menegakkan persatuan yang ma'ruf ya dalam manhaj Ahlussunnah. Jadi kesalahannya di sisi pemerintah tersebut, itu urusan mereka. Kita rakyat diwajibkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Apakah tidak masalah? Tidak masalah, karena itu pun juga termasuk ru'yatul hilal, dan itu tidak ada berselisih di kalangan para ulama tentang bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan di badan kaum muslimin. Itu pun kalau seandainya mungkin tersalah, ya, apalagi kalau benar dan betul. Tidak ada yang tersalah, ya, karena semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Karena yang melihatnya, yang punya wewenang, yang punya kekuatan untuk ru'yatul hilal secara teliti itu mereka. Kalau kita kan enggak, ya, kita enggak pernah melihat. Kadang-kadang kita lihat pun dengan mata telanjang, yang jelas matanya, yang enggak jelas. Dilihatnya bulan jadi 3, gimana? Bulan yang mana itu? Ya, diserahkan kepada mereka yang punya kekuatan dan wewenang. Baik, ya, sudah masuk waktu isya, silakan azan dulu. Allahumma Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. La haula wa la Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati ati Muhammadin wasilata wal fadila wa sallallahu. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambil menunggu waktu iqamah, kita tambahkan pembahasan kita
Para jamaah yang dirahmati Allah, di antara faidah yang lain dari hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berpuasa di mana kalian berpuasa, kalian beridul fitri, ya, beridul fitri sebagaimana kalian semua beridul fitri. Ya, di antara faidah daripada hadis ini adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan sebuah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada dari umat ini yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan puasa atau bulan Ramadan. Jadi apa yang beliau pesankan ini adalah sebenarnya sebagai isyarat nanti akan ada umat ini yang menyelisihi itu, yang menyelisihi berpuasa sebagaimana mayoritasnya kaum muslimin berpuasa mengikuti pemerintah. Nabi sudah ingatkan, karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat dari berbagai sisi, bermacam sisi, dari beberapa sisi itu mengandung hikmah, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan masalah manhaj, ya, tapi apalagi khususnya hadis ini ada isyarat dari Nabi. Umat itu nanti akan sebagian di antara umat Islam menyelisihi sunnah itu. Sunnah dalam menentukan Ramadan dan puasa, atau Ramadan, puasa dan Idul Fitri. Ya, dan itu adalah kenyataan. Banyak yang menyelisihinya. Mungkin sebagian menggunakan hisab. Kalau pakai hisab masih lumayan lah, artinya masih koridornya dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi ada cara-cara yang lain yang tidak ada sama sekali dalilnya, tidak ada sama sekali isyarat-isyarat petunjuknya, kaidah-kaidah yang umum. Lewat mimpi, gimana mimpi guru, ya, lewat pasang air, bila air pasang, ya, lewat apa, lewat musyawarah sama-sama mereka, bukan berdasarkan ru'yatul hilal ataupun hal-hal yang lain. Nah, ini betul-betul jauh menyelisihi sunnah. Maka Nabi jauh-jauh hari sudah memperingatkan kepada kaum muslimin agar bersatu untuk puasa, agar bersatu Idul Fitri, karena ini syiar Islam yang sangat jelas dan nampak, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan hari raya. Ini kan syiar. Kalau syiar Islam sudah berbeda-beda, sudah berselisih, nah ini kan jadi sesuatu yang menyedihkan, ya, untuk kaum musliminnya dan untuk bagaimana pandangan tentang Islam itu sendiri. Ya, dan kita kira para jamaah tidak ada negara yang rayanya sampai 2-3 kali kecuali di negara kita. Ya, hari itu ada raya, esok ada raya lagi. Salatnya sampai 4-5 kali. Ada yang kita masih puasa, masih tanggal 27, 26, ada yang dah raya. Lalalala. Gimana itu? Ya, bingung kita. Subhanallah. Ini masalah besar pada zaman rahmati Allah. Karena itu permasalahan ini bagi setiap siapapun, individu, kelompok, ormas ataupun yang lain sebagainya, maka kembalilah apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi, kita akan bersatu. Karena akibat perpecahan itu kan disebabkan karena tidak ikut Nabi, itu aja. Ya. Karena tidak ikut sunnah, tidak ikut apa yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi, maka berpecah belah pasti. Akan terjadi perselisihan. Ya. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, maka kita akan bersatu. Dan itu sebuah kepastian, karena sunnah itu menyatukan, sedangkan bid'ah itu memperpecah belah. Karena sunnah itu pasti satu, bid'ah itu pasti bermacam-macam, namanya juga bid'ah. Karena bid'ah itu merekayasa atau membuat-buat. Masing-masing daerah, masing-masing individu, masing-masing kelompok punya cara seorang. Kan dah jelas pasti berpecah. Ya.
Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini sangat-sangat utama untuk difahami. Tidak hanya sekedar bagaimana kita menetapkan, tapi bagaimana kita betul-betul merenungkan apa yang diajarkan oleh Nabi, menetapkan satu Ramadan atau pelaksanaan hari raya. Baik. Yang keempat para jamaah, di antara pelajaran akidah dalam ibadah puasa atau bulan Ramadan adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena puasa Ramadan itu memang mengajarkan kita untuk benar-benar beriman dengan takdir. Baik takdir yang dianggap baik atau takdir yang dianggap buruk. Ibadah puasa itu betul-betul mengajarkan kita itu. Ya, bagaimana betul-betul kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Ya, dari sisi apa para jamaah? Kalau kita melihat pelaksanaan ibadah puasa itu, pertama, ibadah puasa itu sangat erat dengan kesabaran. Ya, sangat erat sekali dengan kesabaran. Bahkan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri, kata ulama, terkumpul 3 kesabaran di situ. 3 sabar sekaligus terkumpul. Ya, pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Puasa itu adalah merupakan perintah Allah dan kita harus taat, ikuti, laksanakan. Allah perintahkan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, maka kita sabar menjalankannya. Ya, sabar dari sisi ini dapat pahala kita, sabar kesabaran dalam melaksanakan taat kepada Allah. Yang kedua, dalam puasa itu ada sabar meninggalkan larangan. Karena waktu kita puasa kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya, tidak boleh berkata jorok, menfitnah, menghibah dan lain sebagainya. Ada larangan-larangan. Larangan itu ditinggalkan dan sabar dalam meninggalkannya. Jadi sabar. Masalah makan sabar dulu, tahan dulu, nanti pas maghrib. Minum juga begitu. Ya, hubungan suami istri juga demikian dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal yang mubah, yang asalnya mubah, yang asalnya boleh, lalu dilarang ketika kita puasa, ditinggalkan. Tapi kalau memang asalnya haram, kapanpun tetap harus ditinggalkan. Mau puasa atau tidak puasa, lebih-lebih lagi ketika saat puasa, lebih sangat ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah sabar menerima takdir, sabar menjalankan takdir. Ya, dalam puasa itu ada nilai kesabaran, sabar menjalankan dan menerima takdir Allah. Ya, karena ibadah puasa itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita lapar, itu takdir Allah. Ya, kita bayangkan saja, oh lapar perut takdir. Haus takdir, capek lemah takdir Allah. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa tersebut maka terkumpullah semua nilai-nilai kesabaran. Ya, dan Allah katakan innama ajruhum bighairi hisab. Balasan terhadap orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Sulit untuk diangkakan, sulit untuk dijumlahkan. Karena nilai kesabaran itu sulit untuk dihitung. Hanya Allah saja yang tahu. Makanya Allah katakan ketika puasa, apa? Illa siyam, kecuali puasa itu. Semua amalan untuk anak Adam kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan langsung menganjarnya. Jadi beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita baca Al-Qur'an 1 huruf 10. Kalau kita sholat berjamaah 27 kali lipat. Tapi kalau puasa hanya Allah yang tahu lipatannya. Ajruhum bighairi hisab. Balasan mereka tanpa batas. Ya, baik. Kita sampai poin yang keempat. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, masih pelajaran akidah atau manhaj yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa atau bulan Ramadan, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.